Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang deret teleskopik ya. Nah, di depan kita sudah ada soal tentang deret teleskopik. Ada dua soal ya. Soal pertama seperti ini bisa kalian lihat. Ini adalah deret teleskopik ya. Oke, kenapa disebut deret teleskopik? Karena kamu lihat sendiri ya soalnya ya. Karena untuk mengerjakan ini ada banyak suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya nih sampai 2017-2018. Ini nggak mungkin kamu disuruh ngerjain secara normal ya. Jadi ini kamu jabarin sampai ini lanjutin ya. Berarti ini 1/4 1/4 dikali 5 dan seterusnya kamu jabarin sampai 1/2017 dikali 2018. Itu nggak mungkin banget secara normal kamu disuruh ngerjain secara normal. Itu impossible ya, impossible, mustahil. Oleh karena itu ini nanti akan kita buat bentuk lainnya, bentuk persamaan lainnya, sehingga nanti dengan bentuk lain tersebut nanti bisa kita hilangkan suku-suku yang di tengahnya. Jadi deret teleskopik itu adalah deret yang saling menghilangkan antar sukunya karena ada operasi yang berlawanan. Nah, oleh karena itu nanti ini ketika kita bongkar, ketika kita modifikasi, nanti akan berubah bentuk lain, persamaan lain, sehingga nanti suku-sukunya saling menghilangkan. Sehingga nanti yang tersisa adalah ujung kiri dan ujung kanannya saja. Makanya dia jadi kecil. Yang awalnya ini adalah sangat panjang, dia akan berubah menjadi sangat pendek ya, akan berubah menjadi sangat pendek sehingga ini disebut sebagai deret teleskopik gitu ya. Oke, langsung aja kita akan bahas soal ini. Tapi sebelum saya bahas, bagi sahabat matematika yang belum klik subscribe pada channel ini, maka silakan klik subscribe agar channel ini terus berkembang ya. Jangan lupa klik subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like dan komen juga. Oke, pertama sebelum saya akan bahas, saya akan memberitahu beberapa persamaan yang sering keluar pada deret teleskopik ya. Yuk langsung aja cekidot. Oke, bentuk persamaan yang sering keluar pada permasalahan deret teleskopik. Nah, apa aja sih persamaan-persamaannya? Ini dia salah satunya ya. Ini dia salah satu persamaan yang sering keluar pada deret teleskopik. Kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, kemudian ini yang kelima, merasionalkan bentuk akar. Oke, persamaan yang pertama itu 1/n dikali buka kurung n tambah 1 tutup kurung. Sama dengan persamaannya ini jadinya ya. Ini sama dengan 1/n dikurang 1/n tambah 1. Jadi nanti kalau ada bentuk yang seperti ini di deret teleskopik ini, bentuk yang sebelah kiri ini, maka langsung aja dirubah ke bentuk yang sebelah kanan. Karena persamaan dia sama seperti yang persamaan pada ruas sebelah kanan. Nah, gimana sih Pak maksudnya? Ini lihat contohnya ya. Contoh, misalkan n-nya 3 ya, misalkan n-nya 3. Maka di sini n tambah 1, berarti 3 tambah 1, maka 4 ya. Nah, seperti ini. Maka contohnya kalau n-nya 3 berarti 1/3 dikali 4. Karena kan 3 tambah 1, 4. Maka dia akan berubah menjadi persamaannya akan sama seperti 1/3 dikurang 1/4 gitu. Nah, berarti nanti yang kita pakai pada deret teleskopik ketika bentuknya yang seperti ruas kiri, kita rubah ke ruas kanan gitu ya. Sama yang seperti rumus yang kedua ini, ya 1/n dikali buka kurung n tambah 2 tutup kurung sama dengan setengah dikali buka kurung 1/n dikurang 1/n tambah 2. Oke, contoh. Misalkan n-nya 3 ya. Maka kalau n-nya 3, maka di sini n tambah 2 5 dong. 3 tambah 2 ya. Nah, maka jadinya 1/3 dikali 5. Nah, kalau tadi kan yang pertama ini selisihnya 1 ya, 3 ke 4 ya. Kalau ini selisihnya 2 nih, 3 ke 5. Nah, maka persamaannya seperti apa? Jadinya seperti ruas kanan. Sama saja seperti setengah dikali buka kurung 1/3 dikurang 1/5 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga juga sama, 2/n dikali
N tambah 2 sama dengan 1 per N dikurang 1 per N tambah 2. Nah, contohnya, misalkan N-nya 3 ya. Maka di sini jadi, kalau N-nya 3, maka di sini jadi 5 ya. Nah, atasnya 2. Kalau atasnya 2, maka perubahannya seperti ini. Jadinya 1/3 dikurang 1/5. Gitu. Sama juga yang persamaan yang keempat ini, 1 per N dikali N tambah K. Dengan K-nya ini bilangan asli ya. Bilangan asli, di mana bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, contohnya misalkan N-nya 3, maka jadinya 1 per 3 dikali 3 ditambah K per 1 per K dikali 1 per 3 dikurang 1 per 3 ditambah K. Dengan si K-nya ini sembarang bilangan asli gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah bentuk akar. Nah, kalau kamu nemuin bentuk akar pada permasalahan direct teleskopik, maka kamu langsung buru-buru rubah dia atau merasionalkan bentuk akar tersebut ya. Jadi kalau bentuk akar biasanya pada direct teleskopik itu kalau akarnya sebagai penyebut ya. Kalau akarnya dia sebagai penyebut, biasanya pada direct teleskopik dia harus dirasionalkan. Ya, nih contohnya ini dirasionalkan ya. Maka 1 per akar A tambah akar B dikali dirasionalkan dengan lawannya dia. Lawannya dia maka akar A dikurang akar B dibagi akar A dikurang akar B. Ini contohnya ya. 1 per akar 2 tambah akar 3 sama dengan 1 per akar 2 tambah akar 3 dikali akar 2 dikurang akar 3 dibagi akar 2 dikurang akar 3. Oke, ini dia persamaan-persamaan yang biasanya sering keluar pada direct teleskopik. Sebenarnya ada banyak persamaan, cuman saya ngasih beberapa ini karena ini yang umumnya sering keluar. Oke, langsung aja kita ke soal yang tadi ya. Nah, soal persamaan ini silakan kamu ingat-ingat, kamu catat. Silakan kamu ingat-ingat persamaan 1, 2, 3, 4 ini kamu catat karena persamaan ini nanti berkaitan dengan soal yang akan kita bahas ya. Oke. Nah, ini soal yang akan kita bahas nomor 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Jadi biasakan kalau kamu mau ngerjain soal, baca dulu soalnya dan lihat apa yang ditanya gitu ya. Oke. Hasil dari 1 per 1 dikali 2 tambah 1 per 2 dikali 3 tambah 1 per 3 kali 4 tambah dan seterusnya tiba-tiba berhenti tambah 1 per 2017 dikali 2018. Nah, ini soal deret teleskopik karena kamu tidak mungkin disuruh ngerjain secara normal. Ini harus kita bongkar persamaannya sehingga nanti persamaannya hanya menyisakan ujung kiri saja dan ujung kanan saja. Jadi pendek. Jadi yang awalnya dia panjang banget sampai 2017, 2018 sehingga jadi pendek. Oke ya, kita jawab ya. Nah ini kan 1 per 1 kali 2 ya. Sama seperti persamaan yang tadi ya, yang 1 per N dikali N tambah 1. Nih yang ini. Nah ini dia nih. 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan 1 per N dikurang 1 per N tambah 1. Nah, maka yang ini kita rubah jadi kayak gini. N-nya berapa kalau pada kasus ini? Maka pada kasus ini kan N-nya 1 ya nih. 1. Nah, maka kita ganti nih jadinya. Maka N-nya 1, maka di sininya 2 kan. 1 per 1 dikali 2. Sama kan kayak gini ya. Sama ya. Maka persamaannya menjadi 1 per N dikurang 1 per N tambah 1. Maka jadinya 1 per 1 dikurang setengah. Ya kan? Kan N tambah 1 kan setengah. Karena N-nya 1. 1 tambah 1, 2. Gitu ya. Nah, maka 1 per 1 dikali 2 menjadi sama dengan 1 per 1 dikurang 1 per 2. Oke, dapat. Kemudian ini juga tukar nih. 1 per 2 dikali 3. Nah, rubah. Jadinya 1 per 2 dikurang 1 per 3. Kemudian yang ini juga 1 per 3 dikali 4. Maka ini jadinya 1 per 3 dikurang 1 per 4. Gitu ya. Nah, persamaan-persamaan ini disimpan. Ya, kamu simpan. Kemudian persamaan-persamaan ini kamu ganti ke soal yang ini. Gitu. Diganti. Oke. Maka sama halnya ini juga ya. Maka ini 1 per 2017 dikali 2018. Maka jadinya 1 per 2017 dikurang 1 per 2018. Yuk. Nah, ini kan soalnya nih. Soalnya di sini ya. Saya tulis ulang lagi di sini soalnya. Kemudian kita ganti yang ini. Ini kita ganti menjadi ini. Sesuai persamaan yang ada.
Nah, ya. Kemudian ditambah. Nah, 1/2 dikali 3. Ini diganti jadi yang ini. 1/2 dikurang 1/3. Kemudian ditambah 1/3 dikali 4. Itu kita ganti ya. Jadi yang ini. 1/3 dikurang 1/4. Maka di sini ditambah 1/3 dikurang 1/4. Nah, ini sama ya. Maka 1/2017 dikali 2018. Maka jadinya 1/2017 dikurang 1/2018. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau udah kamu rubah dari soal ini ke persamaan yang ini, kamu rubah. Setelah kamu lihat, ada nggak suku-suku yang saling menghilangkan atau habis? Nih, negatif 1/2 tambah 1/2, 0 kan? Nah, negatif 1/3 tambah 1/3, 0 kan? Nah, makanya bisa kita coret nih. Nah, kita coret habis dia ya. Ini juga kita coret habis. Nah, ini juga. Maka negatif 1/4 pasti dia akan habis dengan sebelah kanannya. Pasti akan habis dia. Tapi ini nggak perlu kita tulis karena akan terus panjang. Jadi cukup sampai sini aja. Ini dapat kita pastikan bahwa negatif 1/4 dia akan habis dengan suku sebelah kanannya. Sama seperti ini nih polanya nih. Nah, dan juga maka ini 1/2017 dia akan habis pada suku yang sebelah kiri sini kan. Pasti dia akan habis sama suku yang sebelah kirinya. Nah, sisanya tinggal ujung kiri sama ujung kanan. 1/1 dikurang 1/2018. Nah, ini sisanya. Udah deh, tinggal kamu hitung. 1/1 dikurang 1/2018. Maka, samakan penyebutnya ya. Maka, dapat penyebutnya 2018. Kemudian, tinggal dihitung aja ya. Ini hitung pecahan biasa. 2018 dibagi 1, 2018. Dikali 1, 2018. Taruh sini. 2018 dibagi 2018, 1 ya, 1 kali 1. Taruh sini, dikurang 1. Udah deh, 2018 kurang 1. 2017/2018. Maka jawabannya adalah 2017/2018. Yang mana jawabannya? Yang B. Tinggal disilang yang B. Udah deh, selesai. Gampang ya. Jadi seperti itu ya guys caranya. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sama seperti soal nomor 1. Ini kamu nggak mungkin disuruh ngerjain terus nih sampai suku ke berapa nih? 500-an. Pasti banyak banget ya. Nah, ini sama seperti tadi. Pasti nanti ada yang saling menghilangkan. Tapi biasanya kalau dia penyebutnya akar, dia harus dirasionalkan. Ya. Jadi, kalau ada soal deret teleskopik yang penyebutnya akar, pasti dia harus dirasionalkan. Oke, kita rasionalkan dulu ya. Nih. Yang ini, sama yang ini harus kamu rasionalkan, oke? Nah, ini kita rasionalkan dulu. Pertama, 1/9 tambah akar 12. Nah, kita rasionalkan, maka jadinya dikali dengan bentuk bawahnya, tapi tandanya dirubah jadi lawannya. Plus lawannya negatif. Maka jadinya akar 9 dikurang akar 12 dibagi akar 9 dikurang akar 12 ya. Ini namanya merasionalkan. Jadi merasionalkan itu adalah mengalihkan dengan bentuk penyebutnya sama persis dengan penyebutnya, tapi hanya beda tanda operasinya saja ya. Kalau di sini plus maka di sini min. Kalau di sini min maka di sini plus, seperti itu. Oke? Nah, tinggal dihitung. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali akar 9 dikurang akar 12 maka tetap ya. Atasnya tetap. Nah, bawahnya gini. Ini cara ngitungnya, ada cara cepatnya. Kalau dia adalah bentuk sekawan, ini namanya bentuk sekawan ya. Jadi kalau bentuk gini namanya sekawan. Angkanya sama, bentuknya sama, hanya beda tanda operasi, namanya sekawan. Kalau dia sekawan ada cara cepatnya, yaitu depan kali depan, belakang kali belakang. Akar 9 kali akar 9, maka akarnya lepas, pasti 9 ya. Karena kan akar 9 dikali akar 9 akar 81, di mana akar 81 adalah 9. Kemudian plus kali min. Akar 12 kali akar 12, akarnya lepas, jadi 12 gitu. Kemudian 9 kurang 12, dapatlah negatif 3. Nah, bentuk ini bisa kita rubah lagi. Kalau penyebutnya cuma 1, artinya kan penyebut ini punya akar 9, penyebutnya ini punya akar 12. Sekarang kita pisah aja, biar lebih enak ya, kita pisah. Nah, maka jadinya seperti ini ya. Nah, negatif akar 9/3.
Ini kan negatifnya di bawah ya. Kalau dia ketemu positif atasnya, maka negatifnya boleh ditaruh di sebelah kiri gitu. Kemudian negatif akar 12 dibagi negatif akar 3. Maka jadi positif ya. Nah, jadi positif. Kenapa sini positif? Karena di sini negatif, jadinya positif. Kalau kenapa yang ini tetap negatif? Karena akar 9-nya positif, ketemu negatif, menanglah negatif gitu. Kalau negatif ketemu negatif jadinya positif. Seperti itu pokoknya ya. Nah, oke. Kemudian yang ini kita rasionalkan, 1 per akar 12 tambah akar 15. Nah, maka dikali bentuk bawahnya sama persis bentuk bawahnya, tapi hanya beda tanda operasinya saja. Gitu ya. Oke. Atas kali atas, bawah kali bawah. Maka didapat, atasnya tetap berarti ya, 1 kali akar 12 dikurang akar 15, maka tetap. Kemudian ini akar 12 kali akar 12, lihat ya, ini karena sekawan cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Akar 12 kali akar 12, 12 akarnya lepas karena angka dalamnya sama. Negatif kali positif kali negatif, negatif. Akar 15 kali akar 15, 15. Gitu ya. Oke, 12 kurang 15, negatif 3. Nah, kemudian ini dirubah seperti ini, dipecah ini 3-nya punya akar 12, 3-nya punya akar 15. Jadinya negatif akar 12 per 3. Negatif dan negatif jadinya positif. Ini seperti ini, akar 15 per 3. Gitu. Sekarang kita rubah yang ini, kita rasionalkan. 1 per akar 573 ditambah akar 576. Nah, kita kali ya. Kita kali dengan bentuk bawahnya, tapi akarnya tanda operasinya berlawanan. Jadinya dikali akar 573 dikurang akar 576 per akar 573 dikurang akar 576. Atas kali atas, bawah kali bawah. Maka atasnya tetap, bawahnya depan kali depan, lepas ya akarnya ya. 573 dikali akar 573 itu lepas ya. Akar 573 dikali akar 573 itu akarnya lepas. Plus kali min akar 576 dikali akar 576 akarnya lepas gitu. Oke. Kalau udah 573 dikurang 576 negatif 3. Maka jadi seperti ini. Atasnya tetap ya karena atasnya sudah tidak bisa dihitung lagi. Kemudian ini kita pecah seperti ini ya. Karena kan kalau penyebutnya cuma satu gini artinya 3-nya punya dia, 3-nya punya dia gitu ya. Oke, kalau udah maka jadinya negatif akar 573 per 3. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Positif akar 576 per 3. Gitu, oke? Kalau udah dapat persamaannya, ini kita catat, maka yang ini adalah persamaannya yang ini persamaannya adalah yang ini persamaannya adalah yang ini, gitu ya. Oke, kita catat ya, next. Nah, 1 per akar 9 tambah akar 12 persamaannya yang ini, 1 per akar 12 tambah akar 15 persamaan yang ini, 1 per akar 573 ditambah akar 576 persamaannya yang ini. Oke, sekarang kita tulis ulang lagi soalnya. Ini dia soalnya kan. Nah, yang ini kita ganti jadi persamaan yang ini. Yang ini kita ganti jadi persamaan yang ini. Yang ini kita ganti jadi persamaan yang ini. Kita ganti sekarang ya. Sama dengan ini kita ganti jadi yang ini. Gitu ya. Nah, ini juga kita ganti. Ditambah, tapi jangan lupa pakai kurung dulu. Nah, ditambah tak hingga. Terus ini kita ganti jadi yang ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah. Ini karena di sini depannya negatif, ketemu positif, maka positifnya kalah, menang negatif. Jadi nanti positifnya hilangin aja, ketemunya negatif. Ini juga sama ya, jadinya negatif. Maka ini tinggal kita buka aja tanda kurungnya. Tapi ingat negatifnya menang. Jadinya seperti ini ya. Nah, negatif akar 12 per 3 tambah akar 15 per 3. Ini negatif pasti ya, karena sebelah sini pasti negatif. Kemudian ini juga negatif, ini positifnya kalah, menang negatif, sini tulisnya negatif. Akar 573 per 3 tambah akar 576 per 3. Oke. Sekarang kalau udah sampai sini kamu lihat ada yang menghabiskan nggak sukunya? Ada yang menghilangkan nggak? Ada ya nih, akar 12 per 3 dikurang akar 12 per 3. Kan habis ini ya? Ya kan? Kita coret habis. Kemudian ini akar 15 per 3 pasti dia akan habis dengan suku yang sebelah kanannya. Pasti akan habis dengan suku yang sebelah kanannya ya. Dan ini juga nih, negatif akar 573 per 3, pasti dia akan habis dengan suku sebelah kirinya. Pasti akan habis. Sisanya adalah ujung kiri dan ujung kanan. Sisanya adalah negatif akar 9 per 3 ditambah akar 576 per 3. Udah deh, tinggal kamu hitung. Sekarang akar 3 berapa? Akar 9 berapa? Akar 9 kan 3 ya. Nah, kalau akar 576 berapa? Akar 576 24 kalau nggak salah.
Nah, 24 ya. Dah, sekarang tinggal dihitung. Karena penyebutnya udah sama, tinggal dihitung pembilangnya aja. Negatif 3 tambah 24. Sudah pasti positif 21 per 3. 21 bagi 3 berapa? 7. Jadi jawabannya adalah 7. Ya, 7. Jawabannya 7. Gitu. 7 gini. 7, 7, 7. Ya, 7. Oke. Maka jawabannya 7. Kita catat. Nah, kita ke soalnya. Ini cara yang tadi jawabannya adalah 7, yang mana jawabannya yang B. Maka jawabannya yang B, 7. Oke guys, jadi caranya seperti itu ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ya bagi kamu yang belum subscribe. Ini dia pembahasan deret teleskopik. Nah, setelah ini ada soal latihan. Silahkan kamu kerjakan soal latihannya dan jangan lupa tulis jawaban kamu di kolom komentar. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.